Sebuah transistor mempunyai penguatan HFE-nya sebesar 100 ya. Dirangkai seperti pada gambar di samping. Gambarnya ini. Resistansi pada basis, berarti ini sebagai RB ya. RB-nya adalah 50 kilo ohm dan resistansi pada kolektor atau RC di sini sebesar 0,5 kilo ohm. Kemudian tegangan VCC sebesar 5 volt diberikan ke pin kolektor melalui RC ya, melalui resistor di kolektor. Pertanyaannya yang pertama, tentukanlah berapa arus kolektor ketika tegangan basisnya sama dengan 0. Oke, kita jawab satu-satu dulu ya. Ketika tegangan pada basis itu sama dengan 0, ketika tegangan pada basis sama dengan 0, maka tidak ada arus yang mengalir ke basis. Tidak ada arus yang mengalir ke basis. Nah, kalau tidak ada arus yang mengalir ke basis, artinya arus basisnya sama dengan 0. Karena arus basisnya sama dengan 0, maka arus kolektor tidak akan mengalir ke emitor. Artinya juga bahwa arus kolektornya juga akan sama dengan 0. Arus kolektornya juga akan sama dengan 0. Oke, gini tadi ya. Jadi kalau VBB-nya adalah 0, di sini ya, tegangan pada basisnya adalah 0, maka berarti tidak akan ada arus yang mengalir pada basis. Berarti arus basis akan sama dengan 0. Kalau arus basis sama dengan 0, maka arus kolektor tidak bisa mengalir ke emitor. Maka arus kolektornya juga akan sama dengan 0. Oke. Lalu pertanyaan kedua. Berapakah tegangan yang harus diberikan ke basis, ya, VBB ini ya, agar arus bisa mengalir dari kolektor ke emitor. Maksudnya kita harus berikan tegangan berapa nih ke basis, gitu ya, ke basis, agar nanti arus dari kolektor ini bisa mengalir ke emitor. Nah, jadi agar arus basis bisa mengalir, ya, maksudnya ada dan tidak sama dengan 0, maka tegangan pada basis VBB yang dibutuhkan haruslah lebih besar dari 0,7 volt. Kenapa 0,7 volt? Karena begini, kan ini tipe NPN tadi ya, tipe NPN. Nah, kalau untuk tipe NPN, kita bisa lihat dulu gambar di sini. Oke, tipe NPN. Maka basis ini kan NPN ya, berarti basisnya adalah bahan bertipe P, sementara pada kolektor bertipe N, dan pada emitter bertipe N juga. Maka supaya ada atau supaya bisa tegangan mengalir di sini ya, ini kan mirip seperti dioda gitu ya, dioda sambungan PN, di mana pin basisnya sebagai bagian P-nya dan emitter sebagai bagian N-nya. Nah, biasanya ini tergantung pada jenis transistor yang digunakan. Kalau misalnya kita transistornya terbuat dari bahan silikon, maka tegangan basis ke emitor yang dibutuhkan itu supaya arusnya bisa mengalir itu sekitar 0,7 volt. 0,7 volt. Jadi kalau kita memberikan tegangan dari basis emitor ini sebesar 0,7 volt, nanti baru arusnya bisa mengalir ke sini ya, baru arusnya bisa mengalir ke basis. Nah, oke, sekarang kita misalkan saja ya. Kita misalkan tadi kan 0,7 ya. Kita misalkan tegangan pada basis ini kita berikan sebesar 1 volt ya, VBB atau tegangan ke basis kita berikan sebesar 1 volt. Maka kalau tegangan sebesar 1 volt ini kita berikan ke basis, nanti akan ada arus basis yang mengalir ya. Arus basis yang mengalir. Berapa arus basis yang mengalir? Nah, kita bisa perhatikan dulu gambar yang berikut. Nah, ini basis tadi ya, VBB tadi sebesar 1 volt tadi ya, kita berikan sebesar 1 volt, lalu hambatan basisnya 50 kilo ohm. Nah, supaya ini bisa mengalir, maka kita bisa berikan ini ya, supaya arus basis nanti bisa mengalir ke emitor, gitu ya. Maka kita bisa gunakan loop ini ya, kita bisakan loop ini, di mana ini VBB, kemudian ini tegangan antara basis dan nanti kita sebut sebagai VBE ya.
kita sebut sebagai VBE. Oke, kita gambarkan dulu ya. Oke, ini sebagai VBE. Artinya tegangan jepit antara basis dan emitor. Nah, ini betulnya kan tadi kan minimal 0,7 volt ya. 0,7 volt nanti baru arusnya bisa mengalir. Nah, dari gambaran ini, dari hukum loop seperti ini, nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua ya. Hukum Kirchhoff atau arus yang mengalir pada hukum Kirchhoff yang kedua. Menurut hukum Kirchhoff yang kedua, berarti ini VBB di sini ya. VBB. Oke. Nah, VBB arahnya ke kanan ya. Arah kita misalkan arah loopnya ini ke kanan. Maka VBB karena di sini ada tegangan basis emitor, berarti nanti dikurangi dengan VBE. Oke. Kemudian, nah nanti akan ada arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir nanti akan masuk ke RB ya, resistor pada basis. Dikurang dengan IB dikali dengan RB. Nah, maka ini akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0. Nah, jadi kembali ke sini, persamaannya seperti ini. VBB dikurang VBE dikurang IB dikali dengan RB akan sama dengan 0. Maka kita tinggal modifikasi persamaan ini. IB RB-nya kita pindah ruas ke kanan. Ini tandanya negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif. Kemudian kita tukarkan lagi tempatnya. IB RB-nya di ruas kiri. VBB dikurang VBE-nya pindah ke ruas kanan. Nah, jadi kalau kita mencari IB, berarti tinggal RB-nya sama-sama dibagi dengan RB saja ya. Ruas kiri kita bagi dengan RB, ruas kanan juga dibagi dengan RB. Ruas kiri IB kali RB, kalau kita bagi dengan RB, RB-nya habis, tinggal IB. Sementara di ruas kanan, kalau kita bagi dengan RB akan menghasilkan VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Nah, dapat persamaan sampai ke sini, kita tinggal nanti memasukkan nilai-nilainya ya. Nilai-nilai. Nah, tadi di soal kita sudah diberikan bahwa, di sini tadi, kita misalkan tadi VBB-nya tegangan pada basis yang diberikan itu sebesar 1 volt. Jadi V basisnya adalah 1 volt. Dikurangi dengan VBE, tegangan jepit antara basis dengan emitor sebesar 0,7 volt. Dibagi dengan RB, RB-nya lah tadi di soal diberikan 50 kilo ohm. Nah, kita selesaikan. 1 dikurang 0,7 itu sekitar 0,3. 0,3 lalu kita bagi dengan 50 itu akan sama dengan 0,06 gitu ya. Tapi ini kan volt dibagi dengan kilo ohm akan menjadi mili ya, mili ampere. Jadi 0,3 dibagi 50 akan sama dengan 0,006. Volt dibagi dengan kilo ohm akan menghasilkan mili ampere. Jadi kita akan peroleh arus basisnya sebesar 0,006 mili ampere. Nah, ini setara dengan 1, 2, 3, 6 mikroampere. Setara dengan 6 mikroampere. Artinya dengan memberikan tegangan basis sebesar 1 volt, maka nanti arus akan mengalir ke basis. Arus yang mengalir di basis itu sebesar 6 mikroampere. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari penguatan arusnya? Mencari berapa arus yang mengalir pada pada kolektor. Nah, kita bisa menggunakan hubungan penguat ini, HFE sama dengan IC dibagi dengan IB. Nah, kalau begitu tinggal modifikasi saja ya. Kalau kita mau mencari IC, berarti IC akan sama dengan IB dikali dengan HFE ya. IB dikali dengan HFE. IB kita peroleh tadi dari sini sebesar 6 mikroampere, sementara penguatan ini diberikan tadi di soal sebesar 100. Jadi tinggal kali 6 mikroampere dikali dengan 100 akan sama dengan 600 mikroampere. 600 mikroampere ini kalau kita ubah menjadi ampere, menjadi miliampere, ini setara dengan 0,6 miliampere. Jadi, dengan kita memberikan tegangan basis sebesar 1 volt, maka nanti arus kolektor yang mengalir ke emitor itu sebesar 0,6 miliampere ya, 0,6 miliampere. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya, soal yang C. Nah, berapakah tegangan yang harus diberikan ke basis di sini VBB agar tegangan kolektor emitor menjadi sama dengan 0? VCE di sini ya. Nah, VCE itu
adalah tegangan jepit antara kolektor dengan emitor. Nah, pertanyaannya, kita harus memberikan tegangan pada basis sebesar berapa agar VCE-nya nanti akan sama dengan 0. Nah, mari kita bahas. Kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini juga kita bisa gunakan rangkaian loop seperti tadi, bahwa gini ya. Nanti ini VCC kan 5 volt tadi ya. Nah, VCC itu nanti arusnya akan mengalir menuju ke bawah ya, menurun ke bawah. Nah, VCC berarti kalau kita gunakan hukum Kirchhoff kedua, bisa kita gambarkan seperti berikut. VCC, kemudian ini ada tegangan jepit antara kolektor dengan emitor, berarti dikurang VCE, gitu ya. VCE, lalu kemudian ada arus IC nanti ya. Arus IC yang mengalir melalui RC, berarti dikurang dengan IC dikali dengan RC. Oke, lalu akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ke sini. VCC dikurang VCE dikurang ICRC akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0. Nah, kita modifikasi rumus ini. VCC dikurang VCE sama dengan ini. ICRC-nya pindah ruas ke kanan. Tadinya di sini minus, kalau kita pindah ruas ke kanan jadi positif. Lalu kita putar balik. ICRC-nya taruh ruas kiri. VCC dikurang VCA di ruas kanan. Kalau kita ingin mencari IC-nya, arus kolektornya, maka tinggal masukkan rumusnya. VCC dikurang VCE dibagi dengan RC. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, tadi VCC berapa? VCC dari soal diberikan sebesar 5 volt. Kemudian VCE-nya 0 ya. Kan kita ingin mengukur, kita mengetahui berapa arus basis agar VC-nya akan sama dengan 0. Jadi VC-nya akan sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan RC, hambatan pada kolektor. Tadi pada soal diberikan hambatannya adalah 0,5 kilo ohm. Tinggal diselesaikan, 5 dikurang 0, tetap 5. 5 dibagi dengan 0,5. 5 bagi 0,5 itu akan sama dengan 10. Volt dibagi dengan kilo ohm akan sama dengan miliampere. Jadi arus IC-nya akan sebesar 10 miliampere. Nah, kalau arus kolektor sebesar 10 miliampere ini, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai arus maksimum, gitu ya. Kita sebut sebagai arus maksimum. Jadi, pada rangkaian kita tadi, dengan penguatan sebesar 100, maka arus kolektor yang bisa mengalir itu maksimum sebesar 10 miliampere. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk membutuhkan arus sebesar 10 miliampere ini, kita butuh arus basis berapa? Nah, untuk mengetahui arus basis ya, arus basis yang dibutuhkan untuk menghasilkan arus kolektor sebesar 10 miliampere, kita gunakan lagi rumus perbandingan penguatan arus tadi ya. AFE sama dengan IC dibagi dengan IB. Maka kalau kita mau mencari IB, berarti pindah ruas ya. IB akan sama dengan IC dibagi dengan HFE. IC tadi kita peroleh 10 miliampere, penguatan ini diberikan di soal tadi sebesar 100. Maka 10 dibagi dengan 100 itu adalah 0,1 miliampere ya. Berarti arus basisnya 0,1 miliampere. Maksudnya adalah agar tegangan kapasitor agar arus pada kolektornya maksimum yaitu sebesar 10 miliampere, maka kita cukup memberikan arus sebesar 0,1 pada basis. 0,1 miliampere pada basis. Atau 0,1 ini miliampere ini juga setara dengan 100 mikroampere. Ya, 100 mikroampere. Nah, cukup memberikan arus sebesar 100 mikroampere ke basis, ya, ke basis. Maka nanti arus kolektornya akan maksimum, IC-nya akan maksimum, dan kalau IC-nya maksimum, maka tegangan VCE-nya akan sama dengan 0. Tegangan jepit antara kolektor dan emitornya akan sama dengan 0. Oke, kemudian kita lihat pertanyaan yang terakhir, yang D. Jika tegangan basis VBB yang diberikan lebih besar dari 6 volt, berapakah penguatan transistor? Nah, jadi diberikan VBB-nya 6 volt ya.
Nah, diberikan VBB 6 volt, kita gunakan rumus yang tadi lagi. Rumus untuk menjawab soal yang nomor B tadi ya. Nah, ini VBB dikurang VBE dikurang IB kali RB sama dengan 0. Tadi langsung kita ke rumus ini saja ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Berarti arus basis sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Nah, VBB diberikan 6 volt tadi ya, diminta oleh soal diberikan sebesar 6 volt. Kemudian VBE 0,7 volt. Ya, 0,7 volt karena kita asumsikan bahwa transistornya terbuat dari bahan silikon. Nah, bahan silikon itu biasanya tegangan yang dibutuhkan supaya arusnya bisa mengalir adalah sebesar 0,7 volt. Maka tinggal dibagi 6 dikurang 0,7 sekitar 5,3. 5,3 dibagi dengan 50 akan sama dengan 0,106 atau 0,106. Volt dibagi kilo ohm jadi mili ampere. Jadi 0,106 mili ampere. Ini kalau kita ubah menjadi mikroampere, jadi ini kira-kira setara dengan 100 mikroampere. Nah, sekarang kalau arus basisnya sebesar 6 volt, kalau tegangan basis tadi sebesar 6 volt diberikan, maka nanti akan ada arus yang mengalir ke basis sebesar 106 mikroampere. Nah, kalau arus pada basisnya 106 mikroampere, pertanyaannya arus kolektornya berapa? Nah, kita gunakan lagi hukum perbandingan tadi ya. HFE sama dengan IC dibagi dengan IB, maka IC akan sama dengan IB dikali dengan HFE, sama dengan IB-nya tadi 106 mikroampere ya. 106 mikroampere, atau kalau mau pakai 0,106 miliampere juga boleh. Lalu dikalikan dengan 100. Jadi kalau kita kalikan dengan 100, berarti tinggal geser nolnya 2 ya, ke kanan. 1, 2. Berarti ini akan setara dengan 10,6 miliampere. 10,6 miliampere. Nah, pertanyaannya, apakah memang betul arus sebesar 10,6 miliampere bisa mengalir? Jawabannya tidak. Kenapa? Tadi kita sudah bahas di soal yang C bahwa arus maksimum yang akan bisa mengalir cuma sebesar 10 mikroampere. Jadi, kita memberikan arus basis sebesar 6 volt, gitu ya. Maka arus yang mengalir pada kapasitor tetap sebesar 10 mikroampere, gitu ya. Tidak akan bisa melewati arus kolektor maksimum, yaitu sebesar 10 mikroampere yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi di sini dengan memberikan tegangan basis sebesar 6 volt, maka gitu ya, arus kolektornya akan tetap akan tetap 100 bukan 100 ya, 10 ya, akan sama dengan 10 miliampere. Oke. Nah, bagaimana sekiranya kalau tegangan basis kita naikkan lagi jadi 7 volt misalnya? Tentu saja nanti arus basisnya akan lebih besar ya. Kalau arus basis lebih besar, nanti berarti kalau kita hitung dengan persamaan ini, arus kolektornya akan lebih besar. Tapi tidak bisa, arus kolektornya tadi sudah maksimum di 10 miliampere. Nah, jadi tidak bisa. Jadi dalam kondisi seperti itu, ya, kondisi ketika arus basisnya arus basis yang diberikan menyebabkan arus kolektor melebihi dari arus maksimumnya terjadi, kita sebut transistornya berada dalam kondisi saturasi. Ya. Transistor berada dalam kondisi saturasi. Oke, baik itu saja yang pembahasan kita kali ini tentang transistor, penguat emitor ditanakan. Oke, kita sudahi. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.